ada yang pakai yeast, ya harus bisa membedakan definisi bakteri, kapang, dan kamir. Karena secara mata memang ketiga makhluk ini memang susah untuk dilihat ya, terutama adalah bakteri terutama. Tapi harus paham bakteri itu apa, kapang itu apa, kamir itu apa. Mereka mampu tumbuh di kondisi seperti apa harus paham. Ya. Karena umumnya bakteri, kapang, dan kamir ini ada yang bermanfaat untuk kita, dan juga ada yang sifatnya merugikan untuk kita semuanya. Itu. Oke, kemudian enzim, ya ada juga enzim. Pas mangan karo aku ki malah HP mulai. Dimohon selain pemateri, mikrofon dinonaktifkan terlebih dahulu ya. Terima kasih. Kepada Pak Khairon, silakan untuk dilanjutkan. Oke, terima kasih. Di situ ada tulisan pengantar, saya di banget ketahuan ya sebenarnya. Baik, adik-adik, kita kembali kepada faktor kerusakan tadi. Ada mikroba, ya, kemudian ada enzim ya. Enzim itu juga ada yang bermanfaat, juga ada yang merugikan. Ya. Enzim itu ada yang enzimnya sifatnya asli ya, atau indigenous. Asli maksudnya apa? Memang dari bahan itu sudah ada, sudah alami. Ada juga yang memang dari mikroba yang kemudian diisolasi dari mikroba. Ya. Kemudian faktor kerusakan lagi adalah pemanasan maupun pendinginan. Jadi ketika produk pangan atau bahan pangan itu dipanaskan dan pendinginan secara berlebihan, maka dikhawatirkan juga akan cepat rusak seperti itu. Ya. Kemudian serangga dan pengerat ya, hewan-hewan itu juga mampu menunjang bahan pangan bisa cepat rusak. Kemudian kadar air, terutama kadar air yang sangat tinggi ya, di atas 20%. Jadi semakin tinggi kadar air suatu bahan pangan, maka semakin cepat rusak pula itu bahan pangan. Kemudian oksigen dan sinar. Ya iyalah, kan ngerti nenek anak Oke. Oksigen dan sinar matahari terutama. Ada beberapa jenis nutrisi itu yang bisa rusak ya dengan adanya oksigen dan sinar ya. Katakanlah vitamin C di sini yang paling sering kita ketahui. Jadi kalau kita beli Yusifantosen, beli Ronamin C, kenapa sih situ botolnya kadang ada yang gelap, kemudian disimpan di suhu refrigerator, kemudian kalau analisis ada yang penelitian analisis terkait dengan vitamin C perlu ditutupi dengan apa namanya sehingga tidak kontak dengan sinar matahari ya. Karena memang dia lebih cepat rusak karena adanya sinar tadi itu. Nah, jadi kalau kita beli vitamin C kemudian dia sering terpapar oleh matahari ya kita hanya dapat manisnya saja, tetapi vitamin C-nya juga masih hilang ya. Bikin jeruk tapi pakai air panas seperti itu ya. Itu benar enggak seperti itu ya. Nanti bisa ditanyakan. Intinya di sini karena kita berusaha untuk menjaga vitamin C-nya, maka kita harus juga mengolah bahan makanan tadi itu sesuai dengan kandungan dari bahan pangan itu seperti itu. Nah, kemudian waktu dan suhu penyimpanan. Waktu semakin lama, mungkin secara alami juga akan semakin cepat rusak seperti itu. Oke, kita mungkin di sini masuk ke bakteri. Ya. Bakteri adalah salah satu jenis mikroba yang secara ukuran mungkin lebih kecil dibandingkan dengan jenis mikroba yang lainnya. Sifatnya memang sangat khas sekali. Jadi ini harus, kalau mau lihat ini harus pakai apa namanya agar ya, ataupun pakai ditumbuhkan dulu ya. Nggak bisa dilihat oleh mata, susah kalau bakteri seperti itu. Tetapi kalau bakteri dalam jumlah banyak itu biasanya dia membentuk semacam film ataupun berlendir kayak gitu ya. Jadi sofasta. Nah, jadi kalau melihat bakteri yang terlalu banyak itu bentuknya secara tekstur itu dia bentuknya kayak film ataupun khasnya pasta itu. Bakteri itu memang bisa dimatikan dalam suhu yang suhu tinggi. Tetapi tidak semua bakteri itu bisa mati dalam suhu di bawah 100 derajat Celcius. Ada juga bakteri yang dia bisa tahan terhadap suhu tinggi. Ya, itu adalah bakteri yang berspora. Dan cenderung bakteri yang berspora ini mematikan ketika dia terkonsumsi dan menghasilkan racun yang kita konsumsi seperti itu. Oke. Kemudian kapang. Ya, kapang ini juga nama lainnya adalah jamur ataupun mold seperti itu. Kalau kapang jamur itu bisa dilihat oleh mata karena dia relatif lebih besar ukurannya. Ya. Dan hati-hati pula ya, kapang maupun ya hampir semua jenis bakteri dan yeast itu metabolitnya itu bisa mematikan, bisa jadi racun. Ya, misalkan di sini jamur yang tumbuh dalam jagung, yang misalkan adik pernah lihat jagung yang kemudian ada serbuk warna orange, itu harus hati-hati, itu adalah kemungkinan besar adalah metabolit dari
kapang atau jamur ya, mikotoksin terutama ya, okratoksin dan lain-lain. Itu adalah racun yang dihasilkan oleh jamur. Nah, itu sangat mematikan sekali ya. Jadi ini harus benar-benar kita amankan. Kalau kita habis masak masakan ataupun yang rawan oleh jamur, jangan dikonsumsi. Beli roti yang sudah jamuran mendingan nggak usah dimakan seperti itu, daripada nanti berdampak terhadap kesehatan kita seperti itu. Karena resiko paling parah dari konsumsi yang mengandung racun ataupun metabolit adalah kematian seperti itu. Oke, kapang. Ya, kemudian kamir ataupun yeast ini juga. Ini ukurannya pertengahan ya, antara yeast ini antara kapang dan bakteri. Nah, itu. Kamir kemudian bakteri dan jamur ini adalah mikroba, tetapi tumbuhnya spesifik, adik-adik. Jadi pH tertentu kemudian AW tertentu itu memunculkan spesifik. Ya, misalkan di sini AW yang terlalu rendah ya. Nah, itu yang muncul adalah utamanya adalah jamur dulu ketimbang bakteri. Makanya roti itu seringkali disebut dengan roti yang jamuran ya, bukan roti yang bakterian. Karena memang roti itu relatif secara AW memang lebih rendah ketimbang dengan misalkan produk-produk yang sifatnya pasta. Jadi yang tumbuh dulu biasanya jamur ketimbang bakteri. Tetapi kalau misalkan susu itu kan AW-nya sangat tinggi sekali. Nah, maka yang tumbuh dulu di situ adalah bakteri dulu biasanya. Ya, bakteri yang tumbuh di susu kemudian menghasilkan metabolit yang sifatnya asam. Ya, kondisi asam ini pula yang menimbulkan protein dalam susu denaturasi. Hasil dari denaturasi di sini dia bentuknya jadi semacam lebih solid, lebih padat. Sehingga kalau susu yang basi itu dia selain baunya agak kecut, kemudian juga teksturnya lebih kental. Ya. Itu ada karena protein-proteinnya terdenaturasi oleh asam yang dihasilkan oleh bakteri. Oke, kemudian kita tinggalkan dulu mikroba. Hal lain yang berpengaruh terhadap kerusakan adalah binatang pengerat ya, misalkan tikus, kemudian kecoa, apalagi ya pengerat itu ya. Hati-hati di situ ya. Jadi misalkan di gudang-gudang bulog, kemudian di gudang-gudang singkong dan lain-lain itu mungkin bakteri, jamur, yeast itu tidak terlalu suka pada barang-barang yang nutrisinya sangat rendah. Tetapi ya mungkin ada juga hal lain yang suka, binatang pengerat ya, tikus ya. Tikus di sini sangat rawan sekali karena dia membawa kotoran ya. Kotorannya kan dia relatif tikus itu habis dari selokan kemudian dia ke situ. Jadi akan membawa kotoran. Selain itu juga berdampak terhadap kerusakan fisik ya. Jadi mungkin barangnya digerigiti ataupun apa ya, macam-macam jadi binatang pengerat. Sehingga kalau kita mendirikan semacam UKM pabrik, maka hal yang perlu kita amatin adalah harus ada jauh dari binatang-binatang pengerat ya. Jadi pabrik yang bagus itu adalah mampu melindungi pabriknya dari sisi mikroba maupun juga dari binatang-binatang pengerat ya. Misalkan jangan sampai ada tikus masuk, misalkan jangan sampai ada kecoa masuk, itu harus terlindung dari situ. Sehingga kerusakan. Air ini kayaknya sepele ya. Dampak air itu adalah sekat ya. Ya. Kenapa? Karena air itu mampu menimbulkan juga misalkan di sini ya aktivitas-aktivitas yang lain ya, beberapa aktivitas reaksi kimia, misalkan di sini ada reaksi Browning, kemudian reaksi oksidasi, itu juga seringkali memerlukan media adalah air di situ ya. Dan juga di sini air itu juga dimanfaatkan oleh mikroba juga, terutama adalah air bebas ya. Air itu ada air terikat, air bebas ya. Itu terutama di sini adalah air bebas. Nah, maka semakin tinggi kadar air suatu bahan pangan, maka dia cenderung cepat rusak juga seperti itu. Dan semakin kering semakin awet. Ya. Kalau kita bicara masalah air, kemudian dikaitkan dengan kerusakan, itu lebih bagusnya kita jawabnya bukan masalah kadar air, tetapi aktivitas air ataupun AW, water activity, seperti itu. Ya. Jadi seperti di sini di tabel ini, jadi berpengaruh terhadap banyak hal ya, reaksi-reaksi oksidasi, kemudian Browning, kemudian mikroba pun juga akan suka terhadap kondisi makanan yang AW-nya sangat tinggi. Nah, kemudian oksigen. Ya. Oksigen juga salah satu hal yang bisa membuat makanan cepat rusak. Ya.
membuat cepat makan rusak. Karena apa? Mikroba itu butuh oksigen, terutama mikroba yang aerob seperti itu. Meskipun ada juga mikroba yang anaerob. Nah, ya, mikroba kan ada yang aerob dan anaerob ya. Mikroba juga butuh aerob. Itu butuh oksigen. Ya, jadi harus hati-hati. Jadi kalau kita makan makanan kaleng seperti ini, kenapa perlu ditutup biar dia tidak kontak dengan oksigen? Ya. Ada mungkin pernah dengar ya, mungkin di mata kuliah pengemasan ada namanya headspace ya. Ketika ada beli minuman botol, itu antara airnya dengan tutup masih ada semacam jeda ya, semacam ruang kosong. Ruang kosong itu kira-kira isinya apa? Ada mungkin yang menjawab itu udara. Nah, kalau jawab udara itu bukan jawaban teknologi pangan ya. Nah, itu spesifik. Kira-kira gas apa yang ada di situ? Ada yang bilang oksigen. Oke, mungkin kalau di tingkat UMKM oksigen masih mungkin karena dia mungkin setelah dituang cairannya langsung ditutup. Tetapi yang bagus adalah oksigen itu harus dihilangkan dulu dari botol tadi itu dan diganti dengan gas yang lain. Gas yang paling aman untuk diberikan ke botol tadi itu yang ada isinya makanannya atau minumannya adalah gas nitrogen atau nitrogen cair terutama. Karena apa? Nitrogen ini sifatnya inert, itu tidak bereaksi. Nah, sementara oksigen di sini dia bisa bereaksi. Oksigen ini bisa memacu kerusakan-kerusakan yang lain, misalkan oksidasi. Oksigen ini pula juga bisa dimanfaatkan oleh mikroba-mikroba, terutama yang mikroba aerob. Sehingga sebisa mungkin kalau kita bikin makanan, itu oksigen dihilangkan. Oleh karena itulah, ada juga makanan yang dia bisa awet tanpa adanya bahan tambahan pengawet. Dengan cara apa? Divakum. Ya, seperti sosis, seperti bakso itu divakum. Biar apa? Udaranya, oksigennya terutama itu bisa hilang. Ya, divakum. Itu cenderung lebih awet. Seperti itu oksigen. Oke, kemudian suhu ya. Kondisi 5 derajat sampai 60 derajat adalah kondisi yang berbahaya. Maksudnya apa? Di suhu segitu itu mampu menumbuhkan beberapa jenis mikroba. Ya, mikroba kalau adik pernah belajar di mikrobiologi umum itu kan juga ada beberapa pengkategorian ya, mikroba yang ada dalam suhu ruang, ada yang suhu tinggi dan suhu rendah, terutama itu. Ya, suhu ruang terutama di suhu kayak di Semarang itu sekitar 26, 25 sampai 35 derajat Celcius. Itu adalah suhu yang paling disukai oleh mikroba. Jadi seperti itu. Dan kalau sudah disukai oleh mikroba, maka dalam kondisi suhu seperti itu semakin cepat mereka berkembang biak dan semakin mudah untuk rusak. Ya. Dan untuk menghindari kerusakan tadi, maka suhunya harus disimpan dengan suhu yang lebih rendah, ya, dengan suhu refrigerator seperti itu. Jadi makanan tadi disimpan dalam kulkas amannya. Tetapi tidak semua makanan bisa disimpan di kulkas, ya, terutama buah-buahan. Ya, mungkin di sini Pak Umar yang ahli terhadap hortikultura ya, itu buah-buahan nggak semuanya bisa disimpan di kulkas. Ya, mungkin ada pernah menyimpan pisang di kulkas, apa yang akan terjadi seperti itu? Ya. Karena ada buah klimaterik dan non klimaterik. Jadi ada buah yang memang bisa disimpan di kulkas, ada yang tidak seperti itu. Ya, tetapi secara garis besar memang makanan itu secara umum akan lebih awet jika disimpan dalam suhu yang rendah ataupun di bawah 10 derajat Celcius terutama. Ya. Oke, kemudian keasaman ataupun pH sebagai simbol keasaman, ya, semakin asam maka pH akan semakin rendah seperti itu. Ya, pH netral atau pH 7. Ya, kemudian daerah pertumbuhan mikroba adalah sekitar 4,6 sampai 7. Ya. Ini penggolongan bahan makanan berdasarkan pH. Ya, kemudian waktu. Ya, untuk keasaman ya, pH semakin rendah atau semakin asam umumnya makanan lebih awet seperti itu. Nah, jadi itu. Kemudian waktu ya, ini tentu semakin lama kita menyimpan ya akan semakin mudah untuk rusak. Tuh. Kemudian jika ada yang bertanya, kenapa misalkan ikan yang tinggi nutrisinya bisa awet dengan pengasinan seperti itu ya, ikan asin ya, karena apa? Garam tadi itu mampu untuk mengabsorb kandungan air dalam ikan tadi itu, sehingga air tadi itu AW-nya sangat rendah sekali, sehingga bisa lebih awet. Termasuk juga di sini membuat jenang, membuat dodol. Dia kan tinggi gula sebetulnya. Gula itu disukai oleh bakteri. Tapi kenapa kalau lebih awet? Karena memang AW-nya sangat rendah sekali. Jadi sebenarnya dikasih gula dan dikasih garam itu adalah cara alami untuk mengawetkan makanan. Oke, kita kembali ke keamanan pangan. Jadi artinya apa? Biar makanan tadi itu aman ya, keamanan pangannya terjaga, maka faktor-faktor yang menunjang kerusakan tadi itu harus bisa dikendalikan. Seperti itu. Ya, food value sama dengan A kalikan B sama dengan dikalikan dengan X per Y. Maksudnya apa sih ini ya? Nilai dari suatu makanan itu ya, terutama
itu dipengaruhi oleh faktor keamanan dan faktor kualitas ya, mutu dan keamanan pangan. Maksudnya di sini safety factor ataupun mutu